Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sidik, balik lagi di Poli pada episode kali ini. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang sedang hangat dan sangat penting untuk sekolah, yaitu sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Nah, untuk mendapat informasi lebih jelas dan lebih akurat, hari ini kita sudah ditemani langsung oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Erni Istijatiningsih, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Ibu Naida, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Untung. Oke, selamat datang Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Semoga melalui podcast ini, calon peserta didik dan orang tua bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai SPMB tahun ini. Oke, biar nggak lama-lama lagi, takutnya ada acara. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebagai pembuka, boleh dijelaskan nggak sih Bapak Ibu secara singkat apa itu SPMB dan seberapa penting SPMB untuk sekolah ini? Boleh dijawab dari Bapak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim SPMB di SMP Negeri 158 Jakarta tahun pelajaran 2026-2027. Bagaimana tentang SPMB yang ada di SMP 158? Seperti sekolah-sekolah yang lain, seperti yang ada di DKI pada umumnya, kita pada tahun ini menyelenggarakan untuk SPMB yang bermartabat, sekolah SMP 158 yang nyaman, aman, dan melindungi daripada hak daripada anak-anak semuanya. Apa saja jalur-jalur yang ada di SPMB SMP 158? Yang pertama, seperti halnya di kemarin itu kita sudah melalui tahap pertama, yaitu jalur prestasi. Jalur prestasi itu ada jalur prestasi akademik dan non akademik. Nah, kebetulan pada tahun ini kita tuh menamatkan 6 rombel, ya, ada 6 A, B, C, D, E sampai 6 rombel. Jadi kita hari ini juga untuk tahun ini kita menerima 6 juga. Nah, dari kemarin kita udah menamatkan untuk satu jalur prestasi, kemudian habis jalur prestasi nanti ada jalur afirmasi, ya. Habis jalur afirmasi baru nanti masuk ke jalur domisili. Habis jalur domisili baru jalur mutasi. Semua jalur sudah kita pampangkan dengan apa? Di sana kita sudah ada poster-poster, ada banner, ada posko-posko yang ada, dan panitia semua sudah kita siapkan di posnya masing-masing. Kira-kira itu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah, boleh nanti. Silakan. Baik, SPMB di 158 memang sudah terlaksana dengan baik dan sudah diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang luar biasa, informasi yang dapat disampaikan oleh pihak sekolah secara komunikatif kepada orang tua. Kami juga menerima jika ada orang tua yang ingin mendaftarkannya tidak di SMP 158 atau di sekolah lain, itu terbuka karena memang arahan dari dinas kita harus membantu masyarakat yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya. Untuk pentingnya sendiri, SPMB itu adalah menjaring siswa-siswi yang ada di SD untuk ke SMP. Jadi dibutuhkan seleksi masuk sehingga sekolah-sekolah mendapatkan siswa-siswa yang memang memiliki keinginan bersekolah di sekolah tujuan. Itu saja tambahan dari saya. Dikas dulu bisa nggak? Saya ke situ dulu. Tambahan dari Ibu ya. Untuk SPMB ini sudah
sudah melewati jalur akademik dan non akademik ya. Jalur akademik dan non akademik atau prestasi, dan sudah terjaring siswa yang diterima di SMP 158 untuk jalur prestasi, jalur akademik, jalur prestasi juga ya, jalur prestasi. Nah, mudah-mudahan siswa yang sudah terjaring untuk jalur prestasi ini ya, kita berharap ya siswa-siswa yang mempunyai kompeten yang dapat membangun dan memberikan nama baik, kemajuan untuk 158. Dan untuk SPMB ini kemarin tanggal 18 sudah ada monep ya. Sudah ada monep pengawas yang dari dinas ya, Bapak Nurai. Penilaian beliau untuk SPMB di SMP 158 alhamdulillah mendapatkan apresiasi karena sudah memenuhi persyaratan persyaratan yang diinginkan gitu. Mudah-mudahan sekali lagi kami berharap ya, Bapak Ibu guru, semua warga SMP 158 ya, berharap selama pelaksanaan SPMB 158 berjalan dengan baik, lancar, dan mendapatkan siswa-siswa yang berprestasi dan mempunyai kemampuan yang baik. Itu aja dari Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua kali ini tentang kapan sih pelaksanaan SPMB tahun ini dimulai dan sampai kapan pendaftaran dibuka? Boleh kasih mikro. Oke. Untuk proses dan jalur daripada pendaftaran, kalau untuk pra-pendaftaran itu dimulai dari tanggal 15 ya. Dari tanggal 15 Mei itu udah mulai pra-pendaftaran. Nah, pra-pendaftaran untuk siapa? Pra-pendaftaran itu adalah untuk murid-murid yang lulusan di tahun kemarin yang tidak sekolah di tahun itu. Jadi itu dia melalui pra-pendaftaran. Yang kedua, pra-pendaftaran juga dialokasikan atau diberikan untuk orang-orang atau siswa yang berada dari luar daripada yang sekolah di luar daripada DKI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mulai pendaftaran di jalur prestasi ya. Di jalur prestasi kemarin kita sudah mulai dari tanggal 17 sampai 18 kemarin pengumuman, 15, 16, 17 pengumuman ya. Nah, kemarin kita sudah jam 5 secara online kita sampaikan pengumuman untuk jalur prestasi. Nah, kemudian nanti di tanggal 22 sampai 23 pengumuman di 24 itu jalur afirmasi. Ya, itu jalur afirmasi. Kemudian nanti di tanggal 29 sampai 30 itu jalur domisili atau jalur zonasi kalau dulu itu jalur domisili. Nah, kemudian nanti nanti ada jalur mutasi sesudah tanggal itu. Pengumuman nanti kita akan masuk di tanggal 10 Juli itu nanti anak-anak yang sudah masuk ke kita akan kita masukkan untuk persiapan daripada MPLS gitu. Oke? Oke, baik Pak. Nah, saya mau nanya nih Pak, Bu, apa aja sih syarat yang perlu disiapkan calon peserta didik sebelum mendaftar ke SMP 158 ini? Oke, seperti sekolah-sekolah pada umumnya, syarat yang pertama seperti pada waktu pengajuan akun ya. Pengajuan akun itu pertama adalah tentang KK. KK itu harus 1 tahun sebelumnya. Harus itu KK. Dan KK yang baru, KK yang ada barcode kalau sekarang ya. Kalau dulu kan tanpa barcode, sekarang KK itu yang berbarcode. Itu ada 1 tahun. KK. Yang kemudian sesudah KK akte, kemudian nanti ada
raport dan segala macam data-data yang menunjang untuk pengajuan akun. Kalau pengajuan akun itu sudah masuk, barulah nanti ada perlengkapan sesudah diumumkan bahwa siswa tersebut sudah masuk ke dalam tahap-tahap itu. Misalkan tahap prestasi seperti kemarin yang sudah kita umumkan. Nah, sekarang tinggal beliau lapor diri dengan membawa persyaratan yang ada, gitu. Oke? Oke, boleh Fiona lanjut ke Oke, pertanyaan keempat dari aku, bagaimana sih alur pendaftaran di sekolah kita? Apakah secara offline, online, atau secara keduanya? Oke, boleh dijawab. Oke, untuk jalur yang ada di kita sebenarnya sudah diberikan secara online. Semua sudah online. Walaupun demikian, walaupun demikian kan kita juga memahami bahwa di masyarakat kita tidak semua mampu, tidak semua bisa masuk ke jalur itu, menggunakan online itu. Makanya di posko kita siapkan SDM kita, panitia kita yang sekiranya masyarakat yang tidak mampu, yang tidak bisa mengerjakan secara online, dia bisa kita bantu. Tapi kita hanya membantu ya. Kita juga tidak mengarahkan. Kita hanya membantu apa yang orang tua atau apa yang wali murid datang ke sekolah, misalkan dalam pengajuan akun. Kita dari sekolah kita siap membantu untuk memberikan orang tua itu supaya akunnya bisa masuk. Kemudian kalau sudah pengajuan akun, nanti kan kadang-kadang sudah pengajuan akun, dia pada waktu pendaftaran untuk memilih sekolah, kita bantulah yang tidak bisa melakukan online dari rumah, kita berikan pelayanan di sekolah. Banyak sekali di sekitar kita masyarakat yang masih perlu kita bantu untuk pelaksanaan online. Walaupun demikian kita tetap online, tapi panitia kita tidak boleh mengarahkan, hanya membantu apa yang diminati orang tua, mau milih sekolah mana, mau milih jurusan apa, itu hak ada di orang tua, gitu ya. Yang perlu dipahamin sekali lagi, panitia yang ada di kami tidak mengarahkan, hanya membantu melayani kemauan daripada wali murid. Oke? Nah, Pak Bus mau nanya, program unggulan apa yang menjadi daya tarik sekolah kita bagi calon peserta didik nanti? Oke, program unggulan yang pertama sebenarnya kita tidak lepas daripada karakter ya, karakter yang akan kita bidik, yang akan kita bina. Yang pertama adalah kita kemarin di tahun 2025-2026 kita kemarin sudah mensukseskan dengan program unggulan kita hafal juz 30. Kita pertahankan, itu menjadi ikon kita bahwa di SMP 158 Jakarta lulusan harus mampu minimal juz 30. Itu yang pertama yang perlu kita sampaikan. Yang kedua, karakter kita lihat, misalkan diberikan kepada orang tua. Kalau di sekolah lain mungkin punishment yang diberikan mungkin dengan fisik, dengan kegiatan yang lain. Tapi kalau kita, punishment yang kita berikan adalah bagaimana anak-anak yang misalkan terlambat, kita untuk setoran hafalan, untuk menunjang daripada program unggulan kita. Salah satunya itu. Ada tambahan Bunda Ida? Iya. Ya, selain program unggulan tadi hafal juz 30, ya yang berikutnya karakter yang membangun, karakter yang baik ya. Dan ada juga ya, karena SMP 158 itu sekolah adiwiyata. Ya, berarti di sini kebersihan lingkungan itu harus diperhatikan. Ya, diantaranya itu tentang sampah. Ya, salah satu cara sekolah mengurangi adanya sampah yaitu membawa tumbler dan tempat makan. Nah, itu diwajibkan semua warga sekolah
membawa tumbler dan tempat makan, tidak ada terkecuali semuanya. Nah itu dengan membawa tumbler dan tempat makan, nah itu mengurangi sampah yang ada di sekolah. Itu ya, itu tambahan dari Ibu saja. Silakan, boleh Fiona. Oke, kalau begitu, menurut Bapak dan Ibu, kemampuan atau sikap apa yang sebaiknya dimiliki oleh para calon peserta didik yang akan join atau gabung ke sekolah kita? Pak Jurek. Oke, untuk kemampuan ya, sebenarnya di sekolah kita kan kita punya slogan-slogan seperti yang sudah kita berikan untuk karakter gitu ya. Kita berbicara dengan adanya minimal kita dengan adanya 5S yang sudah kita jalankan setiap hari. Jadi anak-anak itu kita buat supaya siswa yang masuk di SMP 158 hukumnya wajib untuk menghormati sesama dan yang lebih tua. Misalkan nih, kita implementasi dalam kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari kita setiap pagi menyambut kedatangan siswa semuanya. Mungkin Anda juga tahu, Anda juga ikut di dalamnya. Di depan itu kan ada anak OSIS dan MPK, dan didampingin oleh Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru untuk menyambut, untuk memberikan bagaimana keteladanan daripada 5S. Itu yang harus dikan. Makanya disitulah penekanan kita, siswa kita harus mampu untuk menghormati, menghargai orang tua. Dengan apa? Memberikan senyum minimal. Itu ya, makanya kita buat karakter kita harus lebih care dengan sesama. Dan juga kita ada satu yang harus kita kejar, satu yang harus kita berikan pembekalan kepada anak-anak nantinya tentang bagaimana penguasaan body language, ya, bagaimana anak-anak kita mampu untuk berbicara, mampu untuk memberikan informasi, mampu memberikan hal-hal yang positif kepada yang lain. Minimal nanti kakak-kakak kelasnya itu kita berikan satu siswa harus punya 6 anggota. Satu siswa punya 6 anggota. Jadi paling enggak menimbulkan untuk kekeluargaannya, untuk memberikan leadershipnya, semua itu ada di sana. Diimplementasi di harian. Mungkin ditambahkan Bu Nera. Tambahan dari Ibu, kan setiap hari Senin kita sudah melakukan berbicara dengan berbagai bahasa ya. 3 bahasa ya. Ada bahasa Korea gitu kan? Iya. Ada bahasa Jepang, ada bahasa Arab gitu ya. Nah itu juga sebagai salah satunya tuh, ya kan? Sebagai salah satunya untuk public speaking ya, supaya menarik orang luar. Ya, menarik orang luar yang berminat untuk masuk ke sekolah dan masyarakat memberikan penilaian yang baik lah untuk 158, karena ada poin lebihnya di sini. Itu aja tambahan dari Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaan berikutnya, aku mau nanya nih, biasanya ada kendala nggak sih yang dialami calon peserta didik saat pendaftaran? Kendala apa yang sering terjadi dan solusinya tuh gimana sih Pak, Bu? Oke, namanya kehidupan, namanya perjalanan kegiatan, pasti kendala itu pasti ada yang sering dialami. Terutama namanya orang tua kita, orang tua yang ada di masyarakat kita kan tidak semuanya melek IT, ya, tidak semuanya melek IT dan tidak semuanya mampu mengenal IT. Yang sering ada adalah lupa password. Ya, orang tua itu kadang, Pak lupa password gimana, Pak mengajukan akun gimana. Makanya di dalam panitia SPMB ini ada, kita berikan nanti
Orang tua datang, kita suruh menulis, Bu, apa tujuan ke sekolah ini? Oh, lupa password. Langsung kita arahkan ke operator bagaimana menanganin supaya orang tua itu bisa memahami untuk yang lupa password itu. Terutama itu. Yang kedua, kadang-kadang orang tua juga untuk men-scan itu, mengupload itu juga. Nah, kadang-kadang yang itulah yang ada di lingkungan sekitar kita yang perlu kita bantu. Tapi alhamdulillah semua yang selama ini yang dari tanggal 15 Mei sampai sekarang, alhamdulillah semua dapat kita layanin dan pulang dengan tersenyum. Ada tambahan, Munai? Dari pas. Oh, oke. Lanjut, boleh Fiona? Oke, aku mau nanya nih Bu, Pak, ada nggak sih tips khusus dari Ibu dan Bapak untuk calon peserta didik agar proses pendaftarannya berjalan dengan lancar? Oke, untuk tips khusus ada buku saku sebenarnya, ada buku saku yang dikeluarkan oleh di dalam SPMB itu ada namanya buku saku. Buku panduan? Iya, buku panduan atau buku saku sering kita ada. Kemudian juga kita tidak boleh melewatkan info-info baru. Kita lihat mass media kita, di mass media yang ada, atau kalau di kita kan kita sudah memberikan, ada di banner kapan waktu pendaftaran, kapan waktu pengumuman, kapan waktu lapor diri. Nah, itu harus dicermati, nggak boleh lengah. Karena apa? Karena kalau anak itu atau siswa itu sudah dikatakan udah masuk ke dalam satu tahap, misalkan di tahap prestasi gitu, kalau dia lupa daftar atau lapor diri, dia dianggap gagal. Makanya tidak boleh lengah. Itu tanggal-tanggal yang menentukan, itu tanggal-tanggal yang urgent yang harus perlu diingat. Syukur-syukur di HP perlu dibuka jadwal SPMB yang ada di DKI, gitu ya. Itu yang pokok, karena dia masuk tidak lapor diri dianggap mengundurkan diri dan dia tidak bisa daftar kembali. Oke? Ada lagi? Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana sekolah ini memastikan bahwa proses SPMB itu berjalan secara adil, transparan, dan sesuai aturan gitu Pak? Ya. Oke. Bagaimana kita supaya adil, transparan gitu ya. Semua perjalanan, semua mekanisme, semua bisa dilihat secara online. Semua aturan ada. Bahkan kemarin adanya monitoring yang disampaikan atau yang dilaksanakan oleh pengawas, kita dengan apresiasi yang bagus, mekanisme yang ada. Kemudian ada satu lagi yang menjadi ini di kita, bahwa transparan pengumuman apapun kita berikan secara online, dan kita juga tidak ada istilahnya, kebetulan sekarang itu kan di DKI KPK akan turun ya, KPK akan turun ke semua sekolah-sekolah yang ada di Jakarta. Untuk apa? Untuk meminimalisir supaya di SPMB di Jakarta ini wabil khusus di SMP 158 tidak ada pungutan, bahwa SPMB di 158 nol ya, 0, tidak ada pungutan sama sekali. Semua yang mau daftar, semua yang daftar tanpa bayaran. Kita hanya membantu. Kalau secara boleh dilihat dengan yang ada di online, boleh datang ke sekolah, boleh dimonitoring, itu keterbukaan yang ada. Jadi tidak ada istilah yang perlu ditutup-tutupin. Tidak ada dari panitia semua yang boleh menerima apapun, pokoknya semua gratis, tis. Nah gitu. Oke. Ya, tambah sedikit tadi. Boleh. Ya. Ya, jadi pelaksanaan SPMB di 158 itu semuanya transparan, ya Pak ya. Transparan, semuanya bisa dilihat secara online. Jadi kita tidak bisa menerima permintaan dari luar.
Contoh misalkan anak Pak Lurah gitu ya, anak Pak Lurah ingin masuk ke 158 di jalur khusus, bisa tidak? Oh, itu tidak bisa. Semuanya kita laksanakan secara online sesuai dengan juknis dari dinas ya. Lalu pokoknya semua transparan deh, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, semuanya bisa dilihat dari jalur prestasi sampai jalur mutasi, bisa dilihat semuanya. Jadi dan tadi yang dikatakan Pak Untung benar, tidak ada biaya tanpa pungutan sepeser pun. Itu saja dari Ibu. Oke, boleh Fiona. Oke, pertanyaan penutup dari aku. Apa nih harapan Bapak dan Ibu untuk calon adik-adik yang akan bergabung dengan sekolah ini? Ya, ada harapan gak sih Pak? Oh, ada. Pasti harapannya. Kita yakin dan harapan saya besar sekali untuk SPMB di tahun 2026-2027. SPMB yang masuk sini adalah siswa-siswa yang unggul, siswa-siswa yang mempunyai potensi yang nanti akan kita ulah, yang nanti akan kita garap untuk menjadikan siswa-siswi yang mampu untuk menatap masa depan, yang mampu mengisi job-job yang ada di masa depan. Apalagi di tahun 2006-2027 mobil khusus kelas 7 nanti pakaiannya akan kita berikan plus. Kalau biasanya kita hanya di Senin itu cuma pakai baju biru putih, untuk sekarang Senin Selasa kita akan tambahkan brand daripada SMP 158 dengan rompi warna merah marun ya. Kalau Kamis juga pakai. Oh, khusus untuk di Senin Selasa untuk rompi merah marun. Jadi kita mempunyai brand baru nanti sesudah kelas 7 ini. Kalau biasanya cukup pakai biru putih, tapi kita akan tambahin dengan rompi. Mudah-mudahan dengan penambahan atribut itu akan membawa wajah-wajah atau generasi muda di SMP 158 yang lebih cerah dan bisa dilihat, bisa dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Sukses selalu untuk 158. Ya, bisa boleh. Ya, Pak Untung ada harapan, Ibu juga punya harapan untuk siswa kelas 7. Ya, kita berharap siswa yang masuk diterima di SMP Negeri 158 adalah siswa yang unggul, siswa yang mempunyai kompetensi, ya, dan siswa yang mau diajak kerjasama di sini, ya. Siswa yang mau diajak kerjasama artinya dapat mengikuti tata tertib sekolah. Gitu ya, itu keinginan kita. Dan siswa yang bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolah, itu udah pasti ya. Jadi intinya siswa yang bisa diajak kerjasama dan bisa kita kita arahkan, dan siswa itu pun mempunyai akademik yang baik untuk menunjang prestasi akademik di 158 ya, di 158, karena ada rencana nanti kita akan buat kelas ya Pak, kelas-kelas akselerasi anak-anak yang mempunyai kemampuan yang lebih ya. Itu saja tambahan dari Ibu. Oke, sebelum menutup Pak Untung ada tambahan? Oke, mungkin saya tambahkan sedikit lagi bahwa kita punya lab religi, kita punya lab untuk agama, kita punya masjid yang megah, ya. Masjid Al Mujahidin SMP Negeri 158 Jakarta. Itu megah banget. Mudah-mudahan dengan adanya lab religi ini, anak-anak kita selain tadi kita untuk membuat untuk IQ-nya, pengetahuannya, kita akan imbangin dengan religinya. Jadi kita jasmani, rohani kita akan seimbang. Makanya dengan di awal kita punya unggulan hafal juz 30, tapi di implementasi
diimplementasi di kegiatan harian. Karena kita di kegiatan harian sholat itu juga kita memberikan adanya kartu sholat gitu loh. Kartu sholat bagi siswa-siswa yang tidak melaksanakan sholat itu tidak kita berikan kartu sholat, akan kita optimalkan kembali. Itu loh lab religi, lab agama kita yang kita optimalkan kembali. Apalagi selain kartu sholat, kita juga akan adanya mengoptimalkan kembali untuk rohisnya, ya, rohis, dan bekerja sama dengan osisnya untuk bidang-bidang itu, untuk menyisir, ya, untuk menyisir. Kadang-kadang kan anak itu mendengar azan nggak langsung sholat. Kita budayakan dengan adanya azan, kita semua berhenti, kita sholat, baru kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itu juga nanti juga kita akan ada tambahan satu dengan khataman Quran, khotmil Quran gitu. Jadi kita kalau di kemarin di kelas 9 itu kita tutup dengan khotmil Quran. Mudah-mudahan untuk di tahun 2026-2027 kita tiap bulan akan adakan, di akhir bulan kita adakan khotmil Quran, minimal 1 bulan kita mengadakan khatam Quran. Itu tambahan ya untuk lab agamanya. Terima kasih. Oke, boleh dilanjut Pak, Bu. Oke, tadi Ibu Kepsa kita ada sedikit ya Zoom ya. Jadi oke, buat terakhir deh Bu, ada nggak harapan yang buat calon peserta didik baru yang Ibu harapkan gitu, atau ada tambahan lainnya boleh? Harapan tentu ada dari kami semua. Kami berharap siswa-siswa yang masuk ke 158 memiliki komitmen untuk bersama-sama mengembangkan potensi serta bakat, dan tentu saja mengharumkan nama SMP Negeri 158 baik di bidang akademik maupun non akademik. Ya, tambahannya kami juga punya program meningkatkan kompetensi akademik siswa SMP Negeri 158 melalui kegiatan OSN. Jadi kami akan memberikan pelayanan bimbel bagi peserta-peserta yang mengikuti OSN. Jadi cita-cita saya antara akademik dan non akademik di SMP Negeri 158 ini seimbang. Itu saja dari saya. Udah cukup saya. Ya, tadi saya. Silakan Piona. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah atas informasi yang telah disampaikan. Semoga penjelasan hari ini dapat membantu calon peserta didik dan orang tua dalam memahami proses SPMB di sekolah kita. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, jangan lupa untuk mengikuti informasi resmi dari sekolah. Saya Fiona, saya Kayla, selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget. Udah wi aman. Oke, kasih Bapak Ibu. Kapan tayang? Editor. Kapan tayang langsung? Kapan tayang? Ini namanya itu apa sih? Selidik apa namanya? Selidiki jurnalis. Oh, sedikit jurnalis. Yang kemarin berarti Ibu ada dong ya, yang waktu kita wakil. Kalau itu dibuletin. Oh, itu beda.